Selamat bertemu kembali bersama saya Marsudi MPD dari LKP Mars Klaten. Baiklah, pada kesempatan yang begini kita akan belajar menggunakan perangkat editing yaitu rotate. Rotate itu digunakan untuk memutar objek. Di sini ada dua macam icon rotate, yaitu rotate yang biasa saja, ini untuk memutar objek dua dimensi. Kemudian ada 3D rotate yang bisa digunakan untuk memutar objek dua dimensi. Bagaimana cara penggunaannya? Marilah kita praktekkan langsung saja dengan menggunakan objek rectangle ya, 4 persegi panjang ini. Kemudian nanti untuk 3D rotate-nya kita coba bagaimana misalnya ini akan kita sejajarkan atau pasangkan dengan bidang-bidang yang ada di bagian ya kubus ini. Ya, marilah pertama kita gunakan rotate. Jadi rotate untuk memutar objek dua dimensi yang nanti hanya bisa digunakan untuk memutar objek ke arah sumbu X ya dan sumbu Y saja. Jadi pertama kita klik icon rotate-nya, kemudian kita klik objeknya, kemudian kita tekan spasi. Kemudian kita tentukan ya base point-nya, ya spesifik base point-nya atau acuan kita memutar itu di mana kita ya tentukan. Ya bisa di sembarang tempat ya, misalnya di tengah di sini juga bisa. Ya, kemudian kita ya putar ya, jadi bisa kita putar mouse-nya seperti ini atau mungkin kita bisa menentukan berapa derajat kita memutar objek ini, misalnya kita isi 45 derajat, jadi spesifik rotation angle-nya kita pilih 45, sehingga kalau kita enter atau kita tekan spasi maka hasilnya seperti ini ya. Kita ulangi lagi menggunakan rotate, kita klik rotate, kemudian kita klik objeknya, kemudian kita tekan spasi, kemudian kita tentukan ya base point-nya. Ya, kita tentukan base point-nya ya, di sembarang tempat. Kemudian kita putar bisa atau mungkin ya kita tentukan sudutnya. Ya, coba ini kita klik saja ya, kita putar secara manual dengan menggunakan mouse, kemudian kita klik ya, hasilnya seperti ini ya. Ini akan mudah sekali digunakan, misalnya kita akan menempelkan objek itu di sebelah atas, mungkin di sebelah bawah. Namun ada kesulitan kalau kita ingin menempelkan nanti di bagian ya depan di sini atau mungkin belakang ya. Ya, untuk itu kita bisa menggunakan 3D rotate. Ya, 3D rotate ini memutar objek 3 dimensi yang bisa diputar ke arah ya X, Y atau mungkin ke arah Z. Ya. Dalam posisi ini berarti rectangle ini akan bisa kita pasang di arah ini di bagian atas dan bagian bawah. Namun kita masih perlu memutar kalau kita ingin memasang di ya samping kiri dan di samping kanan ya. Bagaimana untuk memutar, misalnya ini nanti bisa searah dengan sisi ya kiri atau kanan ya, maka marilah kita praktekkan menggunakan 3D rotate. Kita klik icon 3D rotate, kemudian kita klik objeknya, kemudian kita tekan spasi. Ya, di sini ada beberapa pilihan sumbu putar, ada warna merah, yaitu berarti sejajar dengan sumbu X. Kemudian ada warna hijau, itu menunjukkan sumbu Y. Kemudian ada biru, itu untuk sumbu Z.
kalau kita ingin supaya objek rectangle ini bisa searah dengan sisi kiri dan kanan ya, sisi kiri dan kanan, maka kita perlu pertama kita klik base point-nya dulu. Misalnya kita klik base point-nya di sebelah sini ya. Ya, di sini. Kemudian kalau kita ingin objek ini ya searah dengan sisi kiri atau kanan, maka kita pilih yang hijau ini ya, yang hijau. Namun nanti kalau kita klik ini menjadi kuning. Ya, ini kemudian kita arahkan titik putarnya di mana, bisa agak ke sini, bisa sini, sama saja. Ya, kita klik di sini kemudian kita putar demikian. Ya, sehingga objek ini bisa searah dengan sisi samping. Ya, sehingga ini cocok sekali kalau misalnya kita pasangkan di sini. Ya. Kemudian bagaimana supaya rectangle ini nanti bisa searah dengan bagian depan ya, sisi depan atau mungkin belakang, maka ini juga kita perlu putar. Kalau ini saya kira bisa cukup dengan rotate ya yang biasa ini ya, karena ini bisa diputar ke arah X dan Y. Kita coba saja, ini kita putar dengan rotate biasa untuk searah dengan depan atau belakang ya, kita spasi, kemudian kita tentukan misalnya base point-nya di sini. Ya, kemudian ini kita putar ya, kita putar ke sini, ya searah sini. Ya demikian. Jadi ini sudah searah, ini hanya saja ini untuk simetrisnya ya masih kurang ya. Ya sehingga nanti bisa kita putar lebih lengkapnya dengan 3 dimensi. Ya mari kita putar sedikit ini supaya agak yang bagian atas agak ke belakang sedikit. Ya sehingga kita putar dengan 3D, kita klik 3D rotate, kita klik objeknya, kita tekan spasi. Ya kita tentukan base point-nya misalnya di sini aja. Ya, kemudian ini supaya bagian atas agak bergerak ke belakang sedikit, maka kita pilih yang merah. Yang merah. Ya, kemudian kita klik arah putarnya di sini. Ya, di sini agak condong ke sana sedikit. Ya, misalnya sekian. Ya, demikian ya. Ya. Kemudian bagaimana supaya kita kembali ini bisa sejajar dengan sisi atas atau bawah, sehingga nanti ini bisa kita pasangkan di sini dengan mudah. Ini perlu kita putar lagi. Kita putar misalnya di sini supaya ke arah sini ya, yang sisi kiri ini supaya nanti arahnya di belakang sini. Kemudian sisi atasnya biar di sisi kanan. Ya, sehingga bisa dengan mudah nanti kita tempatkan di atas di sini. Ya, kita rotate saja, kita klik 3D rotate, kemudian kita klik objeknya, kemudian kita spasi. Ya, kemudian kita tentukan ya base point-nya, misalnya base point-nya di sini. Ya, di sini kita akan memutar supaya ini ke belakang. Maka kita pilih yang biru ya, kita pilih yang biru. Kita pilih yang biru ini, tapi nanti kalau kita pilih menjadi kuning. Ya, demikian. Kemudian kita pilih arah putarnya di sini ya, supaya ini di sana ya. Ya, sekian. Ya, kita klik. Ya, sehingga arahnya sudah ya menjadi berubah sekian. Nah, sekarang kita merubah supaya ini yang di bagian atas ya, yang di bagian atas ini bisa berada di
samping kanan sehingga nanti bidangnya searah dengan sisi atas ini. Nah, bagaimana? Kita coba saja, kita klik 3D rotate, kita klik objeknya, kita spasi, kemudian kita pilih base point-nya. Misalnya base point-nya kita pakai sini saja, kita pakai yang bawah ini ya. Kita pakai yang bawah, kita klik ya. Kemudian untuk supaya ini nanti terbaring ya, berbaring, kemudian ini bisa searah dengan sisi atas ini, berarti ini kita pilih yang biru ini ya. Kita coba yang biru. Oh, yang biru atau yang hijau ya, kita coba saja, mungkin kita yang hijau. Yang biru ya, kita coba. Kemudian kita klik di sini arahnya. Oh, keliru ya. Nah, jadi keliru. Kita ulangi. Jadi kalau yang hijau tidak cocok ya, berarti nanti yang biru tidak cocok, maka nanti yang hijau ya. Ini kita kembalikan saja dulu ya. Di sini kita ulangi, klik icon rotate-nya, kemudian kita klik objeknya, kita spasi, dan kita tentukan base point-nya, misalnya di sini, kemudian kita pilih yang hijau ya, yang hijau kita pilih ya ke sana ya, searah sini ya, demikian. Namun ini juga kurang simetris dengan ini, maka ini perlu kita putar. Kita bisa memutar dengan 3D rotate, atau kalau seperti ini memutarnya hanya arah X dan Y, bisa kita gunakan rotate biasa saja. Kita rotate, kita klik icon rotate, kemudian kita klik objeknya, kita spasi, kita tentukan base point-nya, kemudian ini bisa kita ya putar supaya sejajar ya, supaya sejajar saja ya, kita klik ya, sehingga ini sudah searah dengan sisi atas, sehingga misalnya ini kita pasang di sisi atas, itu akan menjadi tepat ya. Demikian cara memutar objek. Silahkan mencoba ini berulang-ulang, karena ini sangat penting sekali di dalam memutar objek, dan perlu ya berlatih mencoba untuk menggunakan icon rotate atau 3D rotate. Selamat mencoba membuat objek yang lebih baik, menarik, sehingga bersemangat untuk mempelajari rotate dan 3D rotate ini. Selamat mencoba, selamat beraktivitas membuat kreasi-kreasi yang menarik dalam mempelajari memutar objek atau rotate ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses selalu.